Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Muslimah, NIM B1001-900525 dari kelas G mata kuliah Seminar Pemasaran Dosen Pengampu Bapak Huda Kurnia Maulana SEMBA. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil review jurnal ketiga saya. Pada kesempatan kali ini juga saya ingin mempresentasikan dengan metode IMPROD, yaitu Introduction, metode Result, dan kemudian ada Discuss. Untuk judul jurnal, saya akan mereview dua jurnal. Untuk jurnal yang pertama yang berjudul Customer Adoption of the Uber Mobile Application, Insight from Diffusion of Innovation Theory and Technology Acceptance Model oleh So Mang-min, Kevin Kam-sun-so, dan Myung-jeon pada tahun 2021. Kemudian untuk judul jurnal yang kedua yaitu On the Way, Hailing a Taxi with a Smartphone, a Hybrid Same Neural Network Approach oleh Amos Jung-Kye Lau, Gary Wei Han-tan, Siu Ming-loh, Lai Ying-leong-a, Von Hisen, Kang Bon-oi pada tahun 2019. Kemudian masuk ke bagian introduction. Untuk jurnal yang pertama, Uber adalah aplikasi seluler berbasis jaringan online bagi konsumen untuk berbagi perjalanan dengan cara menghubungkan pemudi dan konsumen pengguna aplikasi tersebut. Sejak smartphone hadir, kehidupan masyarakat telah berubah, termasuk kegiatan komunikasi dan transaksi smartphone memudahkan konsumen untuk mengakses aplikasi Uber ini di mana dan kapan saja saat konsumen membutuhkannya. Beberapa peneliti juga telah meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi aplikasi seluler Uber. Studi ini menyelidiki adopsi konsumen dari aplikasi Uber menggunakan teori difusi inovasi dan model penerimaan teknologi. Kemudian untuk jurnal yang kedua, salah satu aspek dari ekonomi berbagi adalah ride-hailing. Sistem ini menggunakan smartphone untuk dijadikan sebagai sarana meminta layanan taksi. Layanan ini yang dikenal sebagai pemesanan taksi seluler atau bisa disebut MTB. Dimungkinkan mengingat meningkatnya penggunaan layanan mandiri oleh konsumen teknologi, terutama melalui penggunaan aplikasi seluler. Studi menyelidiki antarsaden yang mempengaruhi adopsi konsumen terhadap layanan MTB melalui pemanfaatan teknologi seluler yang diperluas secara unik model penerimaan atau MTAM. Kemudian masuk ke bagian metode. Untuk jurnal yang pertama, ini menggunakan metode kuantitatif dengan menyertakan survei berbasis kuesioner yang digunakan untuk mengukur konstruksi termasuk dalam model. Online survei digunakan untuk mengumpulkan data dari responden yang pernah menggunakan aplikasi seluler Uber. Survei dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama menggunakan sampel kenyamanan mahasiswa, kemudian diikuti dengan langkah kedua dengan melakukan studi utama melalui Mechanical Turk Amazon atau M-Turk. Kemudian untuk metode jurnal yang kedua itu menggunakan metode penelitian kuesioner dengan sasaran responden pengguna perangkat seluler negara Malaysia untuk menjawab setiap pertanyaan yang responden miliki tentang item kuesioner tersebut. Ada 3 bagian dalam survei. Bagian A menanyakan tentang profil demografis, sedangkan bagian B dan bagian C melihat ke dalam konstruksi eksogen dan endogen masing-masing. Kemudian ada sebanyak 32 item pengukuran yang diadaptasi dari literatur yang ada digunakan dalam survei tersebut. Kemudian masuk ke bagian result atau hasil. Untuk jurnal yang pertama itu menghasilkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, observasitas, dan pengaruh sosial ini memiliki pengaruh yang signifikan pada kegunaan dan kemudahan penggunaan aplikasi dan pada akhirnya dapat memunculkan sifat positif konsumen dan niat adopsi konsumen terhadap aplikasi Uber tersebut. Kemudian untuk hasil jurnal yang kedua, hasil penelitian ini menunjukkan kegunaan seluler memiliki pengaruh yang signifikan hubungan positif dengan niat perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa adopsi mobile taxi booking atau MTB tadi
Layanannya itu tergantung pada bagaimana hal itu akan menambah nilai bagi kehidupan pengguna. Dengan kata lain, peningkatan kenyamanan, penghematan waktu, dan produktivitas diperoleh dari pengguna layanan mobile taxi booking atau MTB ini adalah alasan signifikan bagi orang-orang untuk mengadopsi mereka atau mengadopsi layanan mobile taxi booking tersebut. Kemudian masuk ke bagian discussion. Untuk jurnal yang pertama, menurut penelitian ini dengan menambahkan fitur ke dalam aplikasi Uber seperti memberikan informasi lokasi GPS yang lebih akurat di peta itu akan membantu meningkatkan manfaat yang dirasakan pengguna dalam menggunakan aplikasi Uber itu sendiri. Mengingat pengaruh keunggulan relatif yang signifikan, Uber seharusnya tidak hanya memperkuat keunggulannya dibandingkan dengan metode permintaan transportasi sebelumnya, yaitu taksi reguler, tetapi juga harus mempertimbangkan persaingannya di pasar transportasi secara keseluruhan. Kemudian, untuk jurnal yang kedua, menurut penelitian ini mengusulkan beberapa implikasi kepada pemegang saham baik dalam pengaturan praktis dan akademis. Secara keseluruhan, mengingat bahwa layanan MTB akan tetap ada, penting bagi pemangku kepentingan dan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi ini. Dengan demikian, penelitian ini membutuhkan penelitian masa depan untuk lebih memperluas pemahaman layanan MTB mengingat signifikasinya untuk masa kini dan masa depan keadaan. Next. Kemudian masuk ke kaitan kedua jurnal. Kedua jurnal tersebut itu saling berkaitan, keduanya juga meneliti tentang konsumen atau pengguna aplikasi seluruh transportasi online, serta sama-sama menyelidiki adopsi konsumen dari aplikasi tersebut. Menurut penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa adanya kemajuan teknologi menjadi salah satu sebab munculnya aplikasi-aplikasi tersebut. Kemudian untuk perbedaan antara kedua jurnal, walaupun sama-sama menyelidiki mengenai adopsi konsumen, namun untuk jurnal yang pertama itu menyelidiki adopsi konsumen dari aplikasi menggunakan teori difusi inovasi dan model penerimaan teknologi, sedangkan jurnal yang kedua itu menyelidiki anteseden yang mempengaruhi adopsi konsumen terhadap pelayanan melalui pemanfaatan teknologi seluler yang diperluas secara unik model penerimaan. Next, kemudian masuk ke ide penelitian yang didapat. Setelah saya mereview dua jurnal yang saya presentasikan tadi, ide penelitian yang saya dapatkan adalah meneliti tentang pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan serta dampaknya pada loyalitas pengguna jasa online pada transportasi online Gojek. Nah, mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan dengan review kedua jurnal saya tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.